Shalom, selamat bertemu kembali dalam acara Santapan Rohani. Pada hari ini kita bersyukur pada Tuhan karena segala apa yang kita terima daripada Tuhan. Dan Tuhan itu sangat baik di dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucapkan syukur untuk segala berkat, kasih, anugerah dan karunia, serta rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami akan menerima firman-Mu, kami akan merenungkannya. Biarlah firman Tuhan yang kami renungkan menjadi kekuatan dalam hidup kami, dalam kami mengikut Engkau sebagai hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus akan membukakan hati dan pikiran kami sehingga boleh mengerti akan kehendak Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan yang akan saya berikan tema tetap menyala. Tetap menyala. Yang kita landasi dari Roma 12 ayat 9-21. Bapak Ibu bisa membaca sendiri, merenungkannya, tapi saya akan baca natsnya. Roma 12 ayat 11, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerat sinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bayangkan seorang atlet jika memakai pakaian yang kedodoran, apa yang terjadi? Kita bayangkan saja, atlet itu memakai pakaian yang kedodoran atau longgar atau mungkin berat, pasti dia akan kesulitan. Apalagi itu adalah atlet ya sebagai pelari, saudara. Maka dibutuhkan pakaian yang kadang-kadang ketat, yang ringan, sehingga akan membuat dia gesit di dalam berlari untuk mencapai finish atau tujuan akhirnya. Demikian juga kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita adalah disebut hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah yang terus melayani Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Kita membutuhkan satu kekuatan yang akan membangun kerohanian kita sehingga kita menjadi kuat, menjadi seorang yang menyala-nyala di dalam Tuhan karena kekuatan jiwa itu. Mengapa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Saat ini gereja Tuhan berada di penghujung zaman. Hari akhir menjelang Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Karena itu gereja Tuhan membutuhkan pelayan-pelayan yang rohnya selalu menyala-nyala bagi Tuhan dan memiliki loyalitas tinggi, bukan yang bermalas-malasan atau suam-suam kuku. Alkitab dengan tegas menulis, atau di sana dalam Alkitab itu tertulis dalam kitab Wahyu 3 ayat 6, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku memuntahkan engkau dari mulutku. Memiliki loyalitas dan komitmen total adalah dua kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan. Kita semua. Dan untuk memiliki kualitas-kualitas itu, saudaraku, dibutuhkan usaha yang keras secara intensif, terus-menerus,
Tidak putus-putus, tapi bersambung terus. Tidak musiman. Dengan kata lain, saudaraku, seseorang yang ingin menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang, harus mampu mengembangkan dirinya terus-menerus. Terus belajar, mengerti kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau dipimpin oleh tuntunan Roh. Dalam firman Tuhan 2 Tawarik 16 ayat 9a di sana, di dalam Alkitab ditulis, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Kata bersungguh-sungguh hati menurut NKJV, yaitu Alkitab NKJV, New King James Version, diterjemahkan dengan hatinya yang loyal. Jadi kata bersungguh hati diterjemahkan dengan hatinya yang loyal. Loyal itu berarti setia. Dengan kata lain, Tuhan akan melimpahkan kekuatan. Kuasanya itu hanya kepada orang-orang yang memiliki hati yang loyal dan setia kepada Tuhan. Di dalam loyalitas atau kesetiaan terkandung unsur bisa dipercaya. Artinya mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakan Tuhan dengan setia, tanpa merasa terpaksa, apalagi disertai keluh kesah dan persungutan. Dalam kamus pelayanan, keluh kesah dan persungutan itu tidak terpakai. Jadi kita harus sungguh-sungguh bisa dipercaya dengan ikhlas, dengan tulus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah mustahil kita disebut memiliki loyalitas sementara kita tidak bisa dipercaya. Jadi orang yang loyal bagi Tuhan selalu tulus dalam mengerjakan apapun. Karena apa, saudara? Karena kepura-puraan tidak bisa mengiring loyalitas di dalam kehidupannya. Kalau hanya kepura-puraan saja, itu tidak akan bisa dikatakan orang itu loyalitas. Kita tidak akan loyal kepada Tuhan kalau kita memiliki hati yang pura-pura dalam pelayanan. Selain itu, dalam diri orang yang mengaku loyal kepada Tuhan akan dapat dilihat jelas besar kasih-Nya kepada Tuhan. Tuhan adalah prioritas di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita berdoa meminta Tuhan agar melimpahkan kuasa-Nya kepada kita, baik dalam hal pelayanan atau dalam kehidupan sehari-hari, dengan tujuan agar Tuhan memakai kita secara luar biasa. Akan terjadi mujizat dan sebagainya. Namun bila hati kita tidak loyal kepada Tuhan, jangan harap, saudaraku, kuasa-Nya akan dinyatakan atas kehidupan kita. Sebab yang Tuhan cari di bumi ini adalah orang-orang yang punya loyalitas kepada-Nya. Yang menjadi pertanyaan, apakah itu ada di dalam diri kita, saudara? Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kendor kerajinan kita. Teruslah kita menjadi orang yang rajin dan memiliki roh yang menyala-nyala dan melayani Tuhan, dan terus melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Tuhan adalah prioritas di dalam kehidupan orang yang memiliki loyalitas di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami, supaya kerajinan kami jangan sampai kendor. Memberi kesempatan kepada kekuatan si jahat untuk masuk dan sehingga menjadi orang yang bermalas-malasan, yang tidak loyal lagi kepada Tuhan. Dan kita mengikuti aliran kehidupan pada zaman ini, di mana zaman ini adalah zaman akhir,
Banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Banyak orang-orang yang sudah dipercaya Tuhan. Banyak orang-orang yang sudah suam-suam hukum. Ya Bapa, teguhkan hati kami, supaya kami jadi hamba-hambamu yang setia, hamba-hambamu yang memiliki loyalitas dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami pada hari ini hanya kepada tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.